Zombie Apocalypse. Assalamualaikum, halo teman-teman, kembali lagi di channel ini. Nah, kali ini berbeda lagi ya teman-teman, karena saya Muhammad Fauzia Dian Pritama, mahasiswa Profesi Kedokteran Gigi Universitas Muhammadiyah Surakarta, akan memperagakan restorasi kavitas kelas 2 GV Black dengan menggunakan resin komposit. Nah, peragaan ini saya lakukan untuk mengikuti ujian akhir modul operatif dentistry. Nah, ini langsung aja ya. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang mengenai karies itu sendiri atau gigi berlubang adalah penyakit infeksi mikrobiologi pada gigi sehingga menyebabkan destruksi atau kerusakan jaringan keras pada gigi. Nah, penyebabnya itu multifaktorial atau banyak faktor. Seperti yang pertama, penyebabnya adalah bakteri yang khusus untuk gigi berlubang ya, yang menyebabkan gigi berlubang, yaitu Streptococcus mutans. Kemudian yang kedua adalah asam yang dihasilkan dari metabolisme karbohidrat oleh si bakteri itu sendiri. Kemudian dari salivanya sendiri, kalau misalkan saliva atau air liurnya itu jumlahnya berkurang karena misalkan suatu pengaruh obat, nah seperti itu, maka self cleansingnya juga akan berkurang. Kemudian dipengaruhi juga oleh fluoride, kalau semakin fluoride-nya tercukupi atau banyak, maka gigi juga akan semakin kuat. Dan terakhir dipengaruhi oleh waktu gitu. Nah, selanjutnya langsung ini akan memperagakan restorasi kavitas kelas 2 GV Black. Nah, kelas 2 ini adalah terdapatnya kavitas atau karies pada permukaan proksimal gigi posterior, jadi pada gigi premolar ataupun gigi molar. Nah, pertama-tama biasanya kalau teman-teman datang ke dokter gigi, nanti dilakukan pemeriksaan subjektif atau wawancara ya mengenai riwayat penyakitnya. Kemudian dilakukan pemeriksaan objektif atau pemeriksaan dalam rongga mulut. Nanti akan dilakukan biasanya sondasi menggunakan sonde untuk melihat rasa taktilnya atau sensitivitasnya ya, linu atau tidak. Kemudian perkusi untuk melihat kelainan di periapikal apikal ataupun periodontal. Kemudian palpasi menggunakan jari kita untuk melihat lesi di periosteum. Kemudian terakhir vitalitas. Nah, vitalitas bisa pakai rangsangan dingin atau panas ataupun pap tester. Nah, nanti setelah pemeriksaan itu nanti bisa diambil keputusan untuk diagnosisnya apa, kemudian treatment planning atau rencana perawatannya apa. Nah, kali ini saya akan memperagakan yang rencana perawatan untuk restorasi kavitas kelas 2 GV Black menggunakan resin komposit. Nah, selanjutnya jika sudah pasien dijelaskan secara jelas kemudian setuju, maka pasien menandatangani inform consent. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan alat dan bahan yang akan saya gunakan. Stay tune terus. Ini dia alat dan bahan yang saya gunakan. Di sini ada Phantom atau model gigi yang akan saya gunakan untuk peragaan kali ini. Kemudian di sini ada satu set alat diagnostik berisi satu kaca mulut, satu sonde Hoffman, satu eskavator, satu pinset. Kemudian ada alat pelindung diri berupa masker Hesco dan bus steril yang akan saya nanti gunakan. Kemudian di sini ada round metal bur untuk menghilangkan jaringan karies. Kemudian ada bur visur diamond ujung datar di sini untuk mempreparasi kavitas kelas 2 GV Black ya. Kemudian ada flame bur untuk membuat bevel. Kemudian di sini ada set guide untuk mencocokkan warna gigi apa yang sesuai. Jadi nanti warna giginya akan sewarna dengan gigi yang lainnya. Kemudian ada metric band dan metric holdernya. Kemudian ada wood wedge untuk membantu si metric band dalam stabilisasinya. Kemudian di sini ada etsa, ada bonding, kemudian ada microbrush untuk mengoleskan etsa dan bondingnya itu sendiri. Kemudian nanti di light cure ya, menggunakan light curing ini. Kemudian bahan restorasinya yaitu resin komposit yang packable, kemudian diaplikasikan nanti menggunakan plastis instrumen. Kemudian untuk finishingnya pakai finishing bur pita kuning, bisa menggunakan tepet ujung runcing dan atau menggunakan finishing strip. Kemudian polishingnya saya menggunakan composite polishing kit. Setelah penjelasan alat dan bahan, kali ini saya akan melakukan pemilihan warna gigi ya dengan set guide di bawah pencahayaan alami. Nah, di sini kita akan sesuaikan untuk bahan restorasinya warnanya agar sama dengan gigi aslinya. Nah, ini saya menggunakan A3 misalkan saja ini sesuai dengan warna A3. Setelah itu
kita lakukan pembersihan jaringan karies dengan ron metal bur. Di sini saya pasangkan pada high speed ron metal burnya. Di sini misalkan ini restorasinya, di sini terdapat kavitas kelas 2 GV Black, yaitu pada permukaan proksimal gigi 46, tepatnya di sebelah distal ya. Di sini kita lakukan pembersihan jaringan karies. Setelah pembersihan jaringan karies oleh ron metal bur, maka dilanjutkan preparasi kavitas kelas 2 GV Black. Di sini pengertian preparasi yaitu teknik pengurangan jaringan gigi yang mengalami kerusakan agar dapat menerima si material bahan restorasi. Jadi nanti mengembalikan kesehatan giginya, kemudian mengkoreksi sesuai bentuk dan fungsi normalnya. Nah, di sini teman-teman juga harus memperhatikan yaitu sesuai prinsip preparasi yang ada 7. Yang pertama adalah outline form, yaitu gambaran bentuk dan batas kavitas pada permukaan gigi. Jadi nanti operator harus membuang seluruh jaringan karies dan jaringan email yang tidak didukung oleh dentin. Yang kedua adalah resistant form, yaitu membentuk kavitas agar restorasi maupun giginya tidak pecah ataupun tahan terhadap tekanan pengunyahan. Nah, di sini bisa dibuat dinding pulpa, dibuat rata dan tegak lurus sumbu gigi. Kemudian dinding lateral tegak lurus dinding pulpa. Kemudian dinding gingiva harus rata dan tegak lurus sumbu gigi, serta mempunyai ketebalan yang cukup untuk bahan restorasinya. Yang ketiga adalah retention form, atau membentuk kavitas agar restorasi tidak bergerak dan tidak mudah lepas. Nanti tergantung jenis bahan restorasinya teman-teman, yang digunakan apa. Misalkan kelas 1 atau kelas 2 amalgam nanti konvergen ke arah okklusal. Kalau kita menggunakan komposit nanti dari ikatan mikromekanis, yaitu si resin tag antara bonding dengan mikroporus emal yang telah dietsa, dan si ikatan hibrida atau hybrid antara bonding dengan serabut kolagen dan tubulidentin. Nah, nanti ditambah pakai bevel di kavo surface ya 45 derajat selebar 1-2 mili untuk meningkatkan retensinya. Nah, yang keempat adalah convenient form atau bentuk kavitas yang memudahkan untuk pemasukan ataupun aplikasi si bahan restorasi. Kemudian yang kelima, menghilangkan seluruh jaringan karies dengan ron metal bur ataupun ekskavator. Kemudian yang keenam, finishing enamel wall and margin, jadi menghaluskan dan membentuk sudut pada emalnya, itu tidak boleh ada yang tajam. Kemudian yang terakhir atau yang ketujuh adalah toilet outer cavity. Jadi di terakhir ini membuang semua jaringan karies jika masih ada. Kemudian menghaluskan lagi dinding-dinding kavitas, kemudian membersihkan kavitas dengan cavity cleanser atau air dari triway siring, dan mengeringkannya kavitas dengan kapas atau udara dari triway siring. Nah, setelah itu kita langsung masuk ke preparasi kelas 2. Di sini dengan menggunakan bur visur ujung datar, kita lakukan preparasi pada bagian proksimalnya terlebih dahulu. Jadi pada bagian proksimal di sini dibentuk seperti box dan dilanjutkan ke bagian okklusal, dibentuk seperti box, kemudian dilanjutkan ke bagian okklusal. Nah, dinding okklusal ini dibentuk paralel dan tegak lurus dengan dasar kavitas. Nah, jika sudah, kita pembentukan bevel dengan flame bur diamond, dilakukan pada seluruh kavo surface margin kavitas, kemudian dibersihkan dengan air dari siring dan dikeringkan dengan kapas atau udara dari siring. Nah, di sini pakai flame ya. Kita lakukan di box proksimal juga diberi bevel, kemudian ke arah okklusal, pokoknya disuruh kavo surface margin kavitas ya. Kemudian kita lakukan pemasangan matrix band dan wood wedge untuk memberikan adaptasi servikal yang tepat. Kemudian untuk membentuk kontur proksimal dan titik kontak yang baik juga. Nah, di sini ini adalah metric band dan metric holdernya. Di sini saya akan menjelaskan nih beberapa bagian di metric holdernya. Nah, di sini kita bisa lihat ini yang bagian seperti U ini, yang seperti di bagian headnya atau kepalanya ini adalah tempat untuk
memposisikan si metric bandnya. Kemudian ada spindle pin, jadi untuk menstabilkan matrix bandnya. Kemudian ada inner knob, ini inner knob, ini yang bagian dalam inner knob ya. Di sini untuk mengatur besar kecilnya loop yang akan dibentuk oleh metric band. Ini inner knob. Kemudian ada outer knob untuk melonggarkan dan mengencangkan metric band. Nah, ini saya kencangkan terlebih dahulu karena tadi dibuka ya. Kemudian ini kita metric band diadaptasikan pada gigi 46 ya. Ya, nah, seperti ini. Kemudian kita kencangkan. Seperti ini jadinya. Kita kencangkan terlebih dahulu. Nah, ini setelah kita kencangkan ya, ini tadi si inner knob-nya. Nah, jadinya seperti ini teman-teman. Sudah terpasang, kemudian kita tambah fiksasi dengan wood wedge. Kita pasangkan wood wedge untuk menambah fiksasi dari metric band. Nah, ini dia wood wedge-nya. Kita masukkan bagian proksimal di bagian distal dari gigi 46 juga, supaya menambah fiksasi si metric band. Ya, jadi seperti ini. Kemudian selanjutnya kita akan masuk ke proses restorasi gigi. Selanjutnya, setelah pemasangan metric band dan wood wedge, maka kita akan lakukan etsa dengan asam fosfat 37% ke seluruh permukaan kavitas. Nah, ini untuk waktunya yaitu 15 detik untuk email dan 10 detik untuk dentin, sehingga nanti tercipta mikroporus email. Nah, di sini kita lakukan pengetsaan pada seluruh dinding kavitas ya. Jika sudah dicuci sampai seluruh etsanya hilang, lalu keringkan dengan udara dari siring. Nah, di sini nanti area yang telah dietsa nampak lebih buram. Setelah dietsa, maka kita lanjutkan dengan bonding. Di sini ya. Kita lakukan bonding. Setelah diaplikasikan, kita diamkan selama 10 detik. Kemudian kita lakukan light curing. Di sini menggunakan light curing ya, selama 20 detik. Setelah 20 detik, maka kita langsung akan mengaplikasikan resin komposit. Di sini dengan teknik layering selapis demi selapis dengan ketebalan maksimumnya 2 mili ya, agar dapat terpolimerisasi sempurna. Maka dengan teknik layering dengan ketebalan maksimum 2 mili. Nah, di sini saya menggunakan resin komposit yang tadi menggunakan warna A3 ya, tadi yang sudah disesuaikan dengan set guide. Nah, di sini saya akan lakukan pada dinding proksimal terlebih dahulu. Jadi pada dinding proksimalnya terlebih dahulu, pada box proksimalnya terlebih dahulu, diaplikasikan dengan plastis instrumen. Nah, kita padat-padatkan. Kita untuk build up si dinding proksimal ya teman-teman. Ya, kemudian di curing selama 20 detik. Nah, di sini light curing dengan jarak curing tipnya itu 4 mili dari permukaan restorasi. Sudah 20 detik ya. Kemudian kita lanjutkan penempatan dasar kavitas pada permukaan oklusal dengan teknik layering juga, lalu dibentuk sesuai bentuk anatominya. Nah, setelah tadi box proksimal sudah, kemudian kita tumpat juga di bagian oklusalnya. Kita bentuk sesuai bentuk anatomisnya, kemudian jika sudah kita lakukan curing selama 20 detik ya.
Jika sudah, kita lepaskan ini metric band dan wood wedge-nya. Ya, kita lepaskan metric band dan wood wedge-nya. Kemudian dengan sonde kita melakukan pengecekan, yaitu sondasi, untuk melihat ada step atau tidak, sudut yang tajam atau tidak, kemudian ada tumpatan yang berlebih atau overhanging atau tidak. Kemudian kita cek oklusinya, ada traumatic oklusi atau tidak, menggunakan articulating paper. Di sini saya menggunakan articulating paper, kemudian diinstruksikan pasien untuk menggigit seperti ini ya, menggigit, kemudian digoyang-goyangkan ke kanan kiri untuk rahang bawahnya. Nah, jika sudah, kita lihat ada penempelan warna pada permukaan gigi atau tidak. Nah, di sini yang kita lakukan pengurangan adalah yang warnanya sangat tebal, jadi itulah yang dikurangi. Selanjutnya kita lakukan finishing, yaitu dengan finishing bur pita kuning. Finishing bur pita kuning menggunakan bur taper ujung runcing, atau bisa juga menggunakan finishing strip. Di sini saya menggunakan bur taper ujung runcing terlebih dahulu. Nah, kita lakukan finishing jika masih ada yang ketebalan, gitu ya. Kemudian bisa juga teman-teman menggunakan finishing strip. Strip kita lakukan untuk di proksimalnya ya. Kemudian kita lakukan polishing dengan menggunakan composite polishing kits. Nah, di sini ini dia composite polishing kitnya. Nah, teman-teman bisa di sini bisa menggunakan yang polishing composite kitsnya yang seperti flame ini, ataupun yang menggunakan rod. Nah, setelah itu bisa dicek kembali menggunakan sonde apakah masih ada permukaan yang kasar atau apakah ada yang step, kemudian menanyakan kepada pasien terasa nyaman atau tidak tumpatan yang kali ini. Nah, kemudian jika sudah, pasien diinstruksikan untuk pulang dan kontrol 1 minggu kemudian. Pada saat kontrol nanti dilakukan pemeriksaan subjektif lagi, yaitu wawancara apakah ada keluhan atau tidak, ada rasa sakit atau tidak, nyaman atau tidak, ganjil atau tidak. Nah, kemudian dilakukan pemeriksaan objektif juga. Pemeriksaan objektifnya juga sama, dilakukan sondasi menggunakan sonde untuk melihat sensitivitasnya, ada sensitivitas atau tidak. Kemudian perkusi, kita lakukan perkusi dengan mengetuk apakah ada rasa sakit atau tidak. Jika ada, berarti ada lesi di periapikal ataupun periodontal. Kemudian kita lakukan palpasi menggunakan jari untuk melihat ada lesi di periosteum atau tidak. Kemudian dicek vitalitas juga, apakah masih vital atau tidak. Ya, sekian untuk video peragaan restorasi kavitas kelas 2 GV Black. Terima kasih, mohon maaf jika ada banyak salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.